Salam kenal teman-teman Ekosis. Saya Heri Setiawan. Selama ini berbudidaya dengan teknik bioflok sudah selama 4 tahun. Sudah bermacam-macam ikan yang kita pelihara dengan teknik bioflok. Tapi terakhir ini kami memfokuskan diri untuk memelihara dengan teknik bioflok. Ikannya adalah ikan nila. Seperti itu. Mudah-mudahan perkenalan kita hari ini bisa berlanjut dengan hubungan yang di masa yang akan datang untuk menjelaskan bagaimana seluk-beluk teknik bioflok yang kami jalankan. Itu dari saya. Nah, ini lokasi farm ini ada di Parung, Bogor. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk belajar, untuk berdiskusi, tukar pikiran, kami mempersilahkan untuk datang ke farm kami di sekitaran Parung, Bogor. Teguh, apa kabarnya Teguh? Alhamdulillah baik Pak. Wah, udah lama nih nggak kesini nih. Tumben ada apa? Mau kesini nih? Tujuan saya nih pengen ngobrol-ngobrol terkait bioflok. Oh gitu, gitu ya. Nah kalau mau tentang bioflok, tepat udah kesini. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana di bawah saung supaya kita lebih bisa menjelaskan lebih detail. Oh, gitu ya. Yaudah kalau gitu kita ke saung aja, nanti kita jelaskan apa itu bioflok. Oke? Sip. Ayo Gu, ini kita ngobrol-ngobrol. Yuk, ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, gitu. Kalian saya perkenalkan lah gitu. Apa yang saya lakukan di sini, sampai itu tentang bioflok. Mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan kepada juga teman-teman di Ekosis gitu. Jadi apa itu bioflok? Itu sebetulnya ceritanya seperti ini. Bioflok itu sebetulnya hanya salah satu teknik budidaya ikan gitu. Tapi memang ini ada pertanyaan, apakah itu sebuah teknik budidaya ataukah sekedar teknik memelihara air gitu. Kalau saya pribadi ya 80% sih tentang teknik memelihara air. Selebihnya adalah teknik budidaya ikannya. Gitu. Karena memang apa nanti yang kita pelajari dalam teknik bioflok adalah bagaimana caranya merawat air untuk memelihara ikan. Itu gimana? Teguh? Sebelum kita masuk lebih detail apa itu bioflok, mungkin saya ingin mengetahui lebih dahulu bagaimana sejarahnya bioflok itu sendiri, bagaimana sistem ini ditemukan, kemudian kenapa bisa ada sistem bioflok ini. Oke. Nah ini pertanyaan yang bagus. Jadi gini, bioflok itu sendiri baru mulai diteliti itu di tahun 90-an. 90-an. Nah, kalau sekarang berarti sudah 30 tahunan ya? 30 tahun. Tapi berarti gini, satu bioflok bukan sebuah teknologi yang baru ditemukan, tapi sudah lama itu ditemukannya. Dimulai penelitian dari tahun 90. Gitu. Yang pertama kali mencoba meneliti adalah Yoram Agnew, berkebangsaan Israel, gitu. Terus kalau ditanya kenapa sih kok ujuk-ujuk Agnew meneliti tentang teknik bioflok, gitu. Sorry, sebelumnya ada juga orang lain yang kurang lebih di tahun yang sama, saya sebutlah Chamberlain namanya. Dia memberi nama bukan bioflok tapi aerative microbial reuse
Tapi sebetulnya keduanya sama saja gitu, bioflok dengan AMR tadi itu sama saja. Nah, kenapa kok tiba-tiba kalau Chamberlain itu lebih di Eropa ya gitu. Di Amerika juga dilakukan penelitian pada tahun yang kurang lebih sama. Sejarahnya adalah gini, Eropa dan Amerika itu membuat sebuah aturan atau undang-undang yang baru di mana air dari kolam ikan itu tidak lagi boleh dibuang ke perairan umum gitu. Nah, padahal saat itu kebutuhan akan ikan air tawar itu lagi meningkat. Jadi ini ada sebuah kontradiksi gitu lah. Di satu sisi ada permintaan air tawar yang besar, tapi pada saat yang sama ada undang-undang yang melarang air dari kolam ikan itu dibuang ke perairan umum. Gitu. Kok jadi kontradiksi? Ya, karena saat itu belum ada ditemukan sebuah teknologi di mana air itu bisa dibersihkan dan dipakai kembali. Itu sebetulnya sudah ada, tapi agak mahal. Saya sebut aja namanya teknik RAS atau Recirculated Aquaculture System. Ini air dikeluarkan dari kolam budidaya, keluarkan tempat lain, dimurnikan, kemudian dikembalikan lagi ke kolam budidayanya. Tapi teknik itu ternyata setelah diperkenalkan, dipakai, membutuhkan investasi yang besar. Butuh juga berarti kapasitas kolam 2 kali lebih besar, karena ada kolam budidaya, ada kolam water treatment. Gitu. Kemudian juga ternyata biaya operasional juga besar. Biaya operasional apa itu? Biaya operasional untuk ini kan air dipakai, rusak, dipompakan ke kolam berikutnya, disaring, gitu. Ada saringan mekanis, ada saringan biologis, gitu kan. Nah, setelah itu selesai disaring, dibersihkan, dikembalikan lagi ke kolam budidaya. Nah, memindah-mindahkan air itu butuh energi yang besar kan? Iya. Gitu. Butuh ada saringan, ada macam-macam yang itu juga membutuhkan biaya yang besar. Itu. Nah, Yoram itu melihat, jadi atas dua tuntutan yang berbeda, jadi antara kebutuhan untuk memproduksi lebih banyak dan mengikuti peraturan tidak boleh membuang air ke perairan umum, itu menimbulkan sebuah kerumitan tersendiri. Kerumitannya apa? Ya bagaimana nih? Karena umumnya kalau ingin budidaya lebih dengan produktivitas lebih tinggi, berarti kan sistemnya intensif. Nah, intensif itu artinya apa? Pada tebar tinggi. Nah, kalau pada tebar tinggi, akibatnya apa? Terhadap airnya cepat rusak atau enggak? Lebih cepat rusak. Lebih cepat rusak kan? Iya. Ini cepat, satu sisi cepat rusak, tapi airnya nggak boleh dibuang. Kan itu menjadi dilematis kan? Iya. Nah, inilah bioflok, inilah adalah solusi yang Yoram temukan gitu. Bagaimana caranya? Pola budidaya yang bisa lebih intensif gitu, tetapi airnya tidak perlu dibuang, ataupun kalau dibuang itu sangat minim. Jadi cita-citanya Yoram itu bagaimana memproduksi ikan lebih banyak dengan sedikit ganti air atau malah nol. Itulah awal bagaimana bioflok itu dikreasikan lah gitu ya. Untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti pelatihan, silahkan menghubungi CS kita di Ekosis di nomor sebelah ini. Saya tunggu.